di masjid untuk mencatat siapa yang menghadiri sholat Jumat. Bila imam naik mimbar untuk berkhutbah, maka mereka untuk keluar untuk catatan amal kebaikan karena mereka ikut duduk belakang mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selagi pada jemaah yang masih berada di luar masjid agar meninggalkan langkah kakinya karena waktu azan zuhur kurang dari 10 menit lagi. Berikutnya untuk imam khatib depan, yaitu pada Jumat 14 Agustus 2026 bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah akan kita imam khatib itu Ustaz Buswai. Kami sampaikan kepada jemaah yang sudah berada di area masjid yang masih berada di belakang, mohon berkenan untuk bisa menggeser ke saf depan karena saf depan masih kosong. Sekali lagi kepada jemaah yang sudah berada di area masjid agar berkenan untuk menggeser ke saf depan karena saf depan masih bagian kosong. Juga kepada jemaah yang berdekatan dengan kotak infak agar berkenan membelakang kotak infaknya guna memberikan kesempatan kepada jemaah yang lainnya untuk berinfak. Berikutnya kepada jemaah yang membawa komunikasi, mohon untuk sementara waktu dinonaktifkan atau di-silent. Pada jemaah yang membawa komunikasi untuk sementara waktu mohon dinonaktifkan atau di-silent agar tidak mengganggu berkhusyuan ketika sholat berjamaah. Berikutnya dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para hadirin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Selain itu, Allah hindarkan kita dari berbagai macam kerugian, kecelakaan, penyakit, kesusahan dan penderitaan yang banyak dialami dan diderita oleh orang lain di sekitar kita. Kita melihat dan menyaksikannya. Seringkali membuat hati kita terenyuh, merasa kasihan, dan merasa betapa malangnya mereka dan beruntungnya kita. Seringkali kita diperlihatkan hal-hal itu di sekitar kita, tapi kita seringkali lupa mensyukuri nikmat yang banyak yang Allah berikan, lebih dari kebanyakan orang. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Khatib tidak lupa mengingatkan dirinya sendiri dan Anda sekalian untuk berpegang teguh dengan agama ini dan senantiasa bisa taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepadanya kapanpun dan dimanapun, tidak membiarkan diri kita menjadi orang yang penuh najasat, kotoran lahir maupun batin, hal-hal yang mengotori diri kita dan menjijikan, sampai kadang bau terlihat, tercium, bahkan terlihat juga sesuatu yang menjijikan dari kita, terlihat dan tercium baunya, sampai keluar karena akidahnya begitu kotor, keyakinannya dan hatinya begitu kotor, sehingga orang pun mencium keburukan isi hatinya dan terlihat dari pancaran raut mukanya. Waliyadzubillah. Bertakwa kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah, mari kita perkuat ketakwaan ini dan terus bersemangat untuk menjaga keistiqomahan kita di atas ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ayuhal hadirun, banyak sekali orang dewasa ini merasakan beban pikiran yang sangat berat, bikin stres dan depresi, hingga banyak di antara kita bertindak bodoh, merugikan diri sendiri di dunia dan di akhiratnya, merusak masa depannya, menghancurkan masa depannya sedikit demi sedikit. Atau udah mulai ngawur, udah mulai nekat, tahu bakal suatu saat bisa celaka, tapi udah nggak kuat lagi untuk menahan diri. Banyak karena beban pikiran mendorong seorang untuk bertindak kriminal, menjadi pecandu rokok, minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba dan obat penenang, terjatuh ke dalam pergaulan bebas dan hiburan malam, sampai ada yang bunuh diri.
Dan tidak ada seorang pun di antara kita, barangkali adalah salah satu atau beberapa yang saya sebut, kita melakukannya. Kita sadar betul kita melakukannya dan suatu saat tahu akibatnya, tapi belum mampu nyetop juga, belum mau berhenti juga, tidak ada keinginan juga, mana tahu akibatnya. Binasa kita suatu saat kalau kita terus begini, tidak bertobat dan tidak berhenti. Kalau kita renungi ayyuhal hadirun, atau kita baca literatur berbagai buku para ulama kita yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan dapati penyebabnya karena kita kurang mengenal Allah Azza wa Jalla, tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, tidak memahami masalah takdir dengan benar, tidak bisa melihat masalah dengan kacamata positif, yang kadang yang positif jadi negatif, tidak bisa memahami dan melihat dengan benar masalah-masalah ujian kehidupan, atau karena pengaruh keburukan teman yang ngajak pada keburukan, lingkungan, atau karena kelemahan mental dan jiwa kita. Bisa juga karena pengaruh media sosial yang menyebarkan hal-hal yang negatif, sehingga kayak udah biasa aja normalisasi perbuatan yang jelek, yang merusak akal, merusak masa depan, merusak iman, merusak segalanya, dunia dan akhirat kita. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Tentu penyebabnya sangat banyak. Orang sampai stres, depresi dan bertindak bodoh sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Itu semua biasanya tidak akan lepas dari dosa-dosa besar, menyebabkan terjerumus seseorang dalam dosa-dosa besar yang mengancam nasibnya di dunia dan di akhiratnya, menyebabkan dia ke dalam neraka jahanam. Bahkan bisa orang terjatuh dalam kekafiran, kemunafikan, kesyirikan yang menyebabkan kebaikannya seluruhnya gugur dan punah. Waqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatana 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sampai kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan kesyirikan, seandainya, dan Nabi tidak melakukannya tentu. Apalagi kita yang melakukan, tentu mungkin dan akibatnya lebih pasti. Kalau engkau melakukan syirik dan juga orang-orang sebelummu, la yahbatana 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kebaikan-kebaikanmu semuanya gugur, batal, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, habaan mansura. Pahalanya pun bagaikan debu berterbangan, tidak berbekas. Ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Saudara-saudara sekalian yang beriman, yang bertakwa kepada Allah taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan hukuman yang berat, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong, baik keluarga ataupun harta kita sama sekali. Oleh karena itu, mari kita perbaiki diri sebelum penyesalan tiada guna datang. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiru wa tubu ilaihi min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Meringkas khutbah di siang hari ini, khutbah Jumat hari ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah sebutkan kebaikan yang harus kita lakukan, harus kita tempuh, bukan rujukannya barat ataupun timur, tetapi keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada Allah, malaikat-malaikatnya, hari akhir, kitab-kitab Allah, para nabi, dan seterusnya, termasuk hari kiamat, masalah takdir, masalah
menyikapi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, alam jin, tentang tata cara beragama yang benar, tata cara mengamalkan Islam yang benar, dan memahami kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama ini. Semuanya masuk ke dalam pembahasan akidah. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum ajmain, yang harus kita yakini dan menjadi pondasi keislaman kita, agar kita tidak ke arah kehilangan atau terlepas arah dan tujuan hidup kita, terjerumus pada hal-hal yang tadi saya sebutkan, yang seandainya kita mempelajari dengan seksama dan menguasainya dan mengamalkannya, keimanan kita akan bertambah mantap. Hati akan tenang dengan tawakal kepada Allah, beribadah dengan ikhlas kepada Allah, bahagia dan ridho dengan apa yang Allah takdirkan yang menjadi nasib kita. Dan secara kepribadian kita menjadi pribadi yang kuat, yang istiqamah, senantiasa meluzumi ketaatan kepada Allah, jauh dari kemaksiatan, kuat menjauhi kemaksiatan, berbuat akhlak dan akhlak yang baik kepada sesama, bersyukur dengan nikmat dan bersabar dengan ujian. Yang ini semua ringkasnya akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas agama ini, dan hati ini senantiasa condong pada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kimisol. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة